Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil jama'i. Amma ba'du. Saya Dr. Arsadi Ali, SPTMA GRSC, Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan sedikit kajian berkenaan bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Di awal ini tentu kita sampaikan dulu bahwa Allah telah menciptakan jin dan manusia itu sebagaimana surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dalam surat Az-Zariyat ini mengandung makna bahwa semua makhluk Allah termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk serta menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui surat ini tentu saja ciptaan Allah ini, jin dan manusia itu tidak sempurna, banyak kekurangannya. Apabila kita kumulatifkan, maka dosa-dosa manusia ini sudah menumpuk. Dan dengan penuh kasih sayangnya Allah telah menyediakan satu bulan dalam satu tahun itu, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dapat disebut juga bulan kasih sayang, kemudian bulan pengampunan, bulan penuh keberkahan, bulan kemenangan, bulan pembelajaran. Dan pada bulan Ramadan ini setiap amalan dan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana kita ditempa dan diberi pelatihan. Banyak ulama mengatakan kita ditempa seperti kepompong yang akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia setelah melewati bulan Ramadan menjadi fitrah kembali. Orang-orang sering menyebutnya menjadi suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Tentu saja untuk meraih kesucian tersebut harus dilakukan dengan usaha yang maksimal. Bila kita analogikan dengan raihan prestasi, misalnya untuk mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya kita harus berprestasi dalam usaha pekerjaan atau meraih syarat khusus seperti pendidikan dan sertifikat tertentu, atau ingin lulus dalam mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dipersyaratkan nilai atau passing grade tertentu. Begitu juga dalam meraih kemenangan dalam bulan suci Ramadan ini, harus banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan secara ikhlas dan kontinu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menilai kualitas ibadah atau amalan yang kita lakukan. Mengapa kita selalu antusias meraih prestasi duniawi? Karena kita menginginkan imbalan dan kompensasinya, seperti kenaikan pangkat atau jabatan, peningkatan gaji dan kesejahteraan. Namun kita sering berpendapat yang salah bahwa meraih prestasi akhirat kita tidak mendapatkan kompensasi di dunia. Bila prestasi akhirat kita raih, maka sebenarnya kita telah mendapatkan imbalan duniawi, seperti kehidupan kita menjadi damai, jarang sakit, dihindarkan dari berbagai macam masalah, mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, silaturahim yang selalu terjaga, dan selalu siap menerima kematian. Namun kita sering hilap, kita sering menginginkan harta dan kekayaan sebagai imbalannya. Manusia yang berlimpah harta benda belum tentu bahagia dan tenang. Banyak hal yang dipikirkan dan dikhawatirkan, seperti membayar pajak, gaji karyawan, takut bangkrut, kehilangan harta benda, tagihan listrik, selalu ingin tampil prima yang memerlukan aksesoris yang mahal dan bermerek. Anak harus disekolahkan di sekolah dengan bayaran yang mahal, harus makan di restoran mewah, sehingga banyak biaya atau uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila kita hidup sederhana, kita bebas melaksanakan apa saja dan biaya hidup yang relatif kecil.
kebahagiaan itu di hati, bukan di harta benda. Sekali lagi saya menghimbau melalui kajian ini untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini, seperti memperbanyak sholat sunat dan amalan-amalan sunat lainnya, kemudian memperbanyak sedekah yang ikhlas bukan karena ria atau pencitraan, memperbanyak bacaan Quran. Mari kita tingkatkan pula kualitas ibadah kita seperti sholat wajib tepat waktu dan selalu berjemaah. Kemudian membaca Al-Quran yang tepat bacaannya, melakukan setiap ibadah dengan ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Pada bulan Ramadan pula Allah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian pada bulan Ramadan pula adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bila kita melakukan ibadah pada malam tersebut, maka kita akan mendapatkan imbalan yang dilipat gandakan, yaitu sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Bila kita mendapatkannya satu malam saja, maka ibadah yang kita lakukan lebih panjang dari umur rata-rata manusia hidup yang berkisar 60 tahun. Bayangkan jika kita mendapatkan 2 malam dan bahkan lebih. Sekali lagi, mari kita jadikan setiap hari di bulan Ramadan adalah hari yang utama. Jangan menunggu hari ke-10 atau hari ke-20 dan seterusnya. Mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Allah telah menjanjikan keampunan dosa dan terhindarnya manusia dari api neraka di setiap hari bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.